Halo semua, terima kasih karena telah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Nisekoi. Film ini adalah sebuah film adaptasi dari sebuah anime dengan judul yang sama. Untuk cerita mengisahkan dua anak Yakuza yang akan dijodohkan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Film ini juga dibumbui dengan kebodohan dan kekonyolan dari tokoh utamanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan dua orang anak yang sedang berjanji kalau suatu saat mereka berdua akan menikah. Sebelum itu, mereka membawa sebuah benda untuk menjadi bukti bahwa mereka telah berjanji. Benda itu adalah sebuah kalung dan kunci, yang mana kunci dibawa oleh sang anak perempuan dan kalung dibawa oleh sang anak laki-laki. Adegan beralih lagi ke beberapa tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Ichijo Raku, yang mana ia terlahir dari keluarga Yakuza. Namun di sini ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Meskipun ayahnya sering mengingatkan kalau dirinya akan menjadi pewarisnya, malahan ia bersikap lembut dan tidak suka kekerasan. Selain itu, dia juga masih duduk di bangku SMA. Suatu hari ada kejadian tak terduga, di mana ia bertemu dengan seorang gadis yang berambut pirang. Tepatnya gadis itu tidak sengaja menendangnya. Nah, mulai dari situ konflik pun dimulai. Apalagi mereka juga satu kelas. Gadis ini bernama Kirisaki Chitoge, yang mana sebelumnya ia bersekolah di New York. Maka dari itu, ia memiliki kesan yang sama seperti orang barat. Selain itu, Chitoge seperti gadis tomboy, mengingat ia memiliki fisik yang kuat, bahkan bisa melebihi fisik dari Raku. Di kelas, Raku menyukai seseorang yang bernama Onodera. Bahkan ia berpikir kalau Onodera adalah orang yang bertemu dengannya dulu, mengingat sifat dan kecantikannya juga sama. Namun di sini ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, karena bisa jadi orang yang berjanji dengannya bukanlah Onodera. Meskipun begitu, ia masih berharap kalau gadis yang berjanji dengannya adalah dia. Malam harinya, ayahnya memberitahu kalau gengnya sedang berkonflik dengan geng lain. Tepatnya, geng itu adalah geng dari New York yang bernama Beehive. Bahkan, ayahnya juga memperlihatkan anak buahnya yang sudah babak belur dibuat oleh geng tersebut. Namun, ia bisa mengatasi hal itu jika anaknya mau menjadi kekasih dari geng sebelah. Lantaran ketua geng Beehive adalah teman lamanya dulu. Namun jika Raku tidak mau menjadi kekasih anak geng sebelah, maka pertumpahan darah pun akan terjadi. Usut punya usut, anak dari geng Beehive adalah Chitoge. Hal tersebut membuatnya terkejut, dalam sisi Chitoge juga terkejut. Lantaran sebelumnya mereka terlihat tidak akur, bahkan sifat mereka pun berbeda jauh. Singkat cerita, mereka berdua mau berpura-pura pacaran agar keluarga mereka bisa akur. Hal itu membuat semua keluarga masing-masing menjadi senang. Namun di sini ada salah satu bawahan dari Beehive, yaitu Claude. Ia masih tidak percaya kalau Chitoge memiliki pacar. Cerita bersingkat lagi saat Raku dan Chitoge membuat para keluarganya percaya kalau dirinya sedang berpacaran. Bersamaan pula hal itu juga diawasi oleh Claude. Mengingat jika mereka tidak berpacaran, maka peperangan akan terjadi. Atas hal tersebut, Chitoge dan Raku harus melakukan hal itu meskipun terpaksa. Di saat itu, terjadi hal konyol maupun lucu, lantaran mereka memiliki sifat yang berkebalikan. Meskipun begitu, Chitoge terkejut saat Raku memiliki sifat yang terlalu lembut. Saat di sekolah, kabar mereka yang telah berpacaran sudah menyebar. Hal tersebut membuat Raku kebingungan karena orang yang disukainya ada di kelasnya, tepatnya adalah Onodera. Bersamaan pula, Claude masih mengawasinya terus-menerus, mengingat ia masih curiga kalau hubungan mereka adalah palsu. Di lain sisi, terlihat kalau Onodera juga sedikit kecewa saat Raku sudah memiliki kekasih. Jadi terlihat kalau Onodera juga menyukai Raku, tapi ia masih menyembunyikannya. Berikutnya diperlihatkan kalau Chitoge sangat kesal karena pengawalnya sering mengikutinya. Atas hal tersebut, teman-temannya menjauhinya, dikarenakan ia dianggap istimewa. Hal itu membuatnya sedih karena di sekolah sebelumnya ia juga tidak mendapatkan teman. Raku yang melihat hal itu juga ikut sedih, lantaran dulu juga ia pernah mengalami hal itu. Namun sekarang ia sudah berubah. Jika dirinya masih sama seperti dulu, maka ia akan sendirian lagi.
Mengetahui masa lalu yang sama, Raku menasehati Chitoge agar bisa akrab dengan teman sekelasnya. Ia juga memberikan sebuah biodata dari teman-temannya dulu, agar Chitoge bisa akrab dengan para teman sekelasnya. Pertama dimulai dari Onodera dan temannya, lantaran Onodera adalah orang yang cepat akrab dengan orang lain. Mengetahui hal itu, Chitoge sangat senang. Ia pun mencontoh apa yang dilakukan Raku dulunya. Bahkan ia juga menulis biodata dari semua temannya di buku. Namun rencananya tidak seperti yang ia pikirkan. Karena waktu istirahat para teman sekelasnya mengetahui buku itu. Atas hal tersebut membuat teman sekelasnya menjadi takut. Bahkan mereka menyangka kalau sebentar lagi mereka akan dibunuh. Hal itu membuat Chitoge sedih. Namun secara tak terduganya, Onodera pun mendatanginya. Dan ia menjelaskan kalau maksud dari Chitoge bukanlah seperti itu, tapi ia hanya ingin berteman saja. Dan dari sini Chitoge sudah mendapatkan teman. Lalu esok harinya ada murid pindahan lagi. Gadis ini bernama Tachibana, yang mana ia adalah anak dari pemimpin kepolisian. Jadi saat di sekolah ia diikuti oleh pengawalnya. Tak lain kisahnya mirip dengan Chitoge dan Raku. Namun ia tidak malu diikuti oleh pengawalnya terus-menerus. Di saat itu juga terjadi hal yang tak terduga lagi, bahwa Tachibana mengenal Raku, dan Raku terkejut kalau Tachibana memiliki kalung yang hampir sama dengan anak yang ditemuinya dulu. Ia juga sempat menyangka kalau Tachibana adalah anak itu. Berikutnya ceritanya menjadi menegangkan, di mana Claude meminta penjelasan dari Raku. Raku menjawab kalau Tachibana bukanlah pacarnya. Ia juga sempat mengatakan kalau dirinya yang mencintai Chitoge. Namun itu hanya palsu belaka. Di lain sisi, Chitoge yang melihat hal tersebut sangat terkejut. Ia menyangka kalau Raku benar-benar mencintainya. Namun ia tidak tahu kalau Raku hanya berbohong agar ia selamat dari Claude. Jadi di sini terlihat kalau Chitoge mulai ada rasa kepada Raku. Di saat itu Raku juga memberitahu kalau ia pernah berjanji kepada seorang anak. Nah, buktinya adalah kalung yang ia kenakan. Nah, mulai dari sini mereka menjadi lebih dekat. Bahkan mereka juga sudah saling mengerti satu sama lain. Beberapa hari kemudian Chitoge mengadakan belajar bersama dengan Onodera dan Raku. Namun saat itu Tachibana juga ikut dengan membawa pengawalnya dan para polisi. Pada saat pembelajaran itu ada kejadian tak terduga lagi. Chitoge dan Raku dikurung di dalam gudang oleh para pengawalnya Raku. Mereka melakukan itu agar Raku bisa lebih dekat dengan Chitoge. Bersamaan pula terungkap bahwa kalau Chitoge takut dengan kegelapan. Hal itu membuat Raku tertawa karena di balik perilakunya yang keras, ia masih memiliki sifat feminim. Di lain sisi, terungkap kalau Onodera adalah orang yang berjanji kepada Raku dulunya. Itu terbukti kalau ia memiliki kalung dalam buku gambar yang dimaksud oleh Raku. Namun di sini ia masih tidak memberitahunya. Ia hanya menunggu Raku untuk mengingatnya dulu. Namun mulai dari sini ia ingin membuat Raku mengingat semuanya. Pertama, ia meminta festival budaya yang akan datang untuk membuat drama Romeo dan Juliet. Ia menginginkan itu agar ia bisa menjadi Juliet dan Raku menjadi Romeo. Dan nantinya itu akan membuat Raku mengingat janjinya dulu. Namun ternyata rencananya gagal, karena yang menjadi Juliet adalah Chitoge. Hal itu pun membuatnya sedih. Meskipun begitu ia tidak menyesal. Akan tetapi ia masih memikirkan cara lagi untuk membuat Raku mengingat semuanya. Lalu pelatihan pun dimulai, di mana mereka berlatih di sebuah tempat liburan yang telah dibeli oleh ayahnya Raku. Di waktu itu mereka semua berlatih keras agar bisa mementaskan drama yang baik. Di malam harinya ada sebuah kesempatan bagi Raku untuk bisa berdekatan dengan Onodera. Di sana ada sebuah undian untuk melihat rumah hantu. Beruntungnya Raku bersama dengan Onodera. Namun takdir berkata lain karena Chitoge tiba-tiba tersesat di hutan. Mengingat sebelumnya ia takut dengan kegelapan. Jadi atas hal tersebut Raku pergi untuk menyelamatkannya. Tak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan Chitoge dan membawanya kembali ke perkemahan. Di tengah malam, Raku mencoba menghibur Chitoge. Di saat itu, secara tak terduga, Chitoge mencoba mengungkapkan perasaannya lewat sebuah candaan. Di scene ini menunjukkan bahwa Chitoge menyukai Raku,
Namun Raku yang tidak peka malah mengejeknya, dan hal itu membuat Chitoge kecewa dan kembali ke penginapan. Di saat itu pula ia melihat kalau Onodera adalah orang yang dicari Raku sebelumnya. Itu terbukti dari Onodera yang memiliki kalung kunci. Hal tersebut membuatnya cemburu, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa karena Raku tidak mencintainya. Setelahnya Chitoge memutuskan untuk pulang duluan agar Onodera bisa menggantikannya sebagai Juliet. Selain itu, ia juga mengundurkan diri dan meminta Onodera untuk menjadi Juliet. Bahkan ia meminta ayahnya untuk kembali ke New York. Dan esoknya mereka semua melakukan pelatihan terakhir, di mana saat itu semua bersiap memerankan perannya masing-masing. Namun saat itu tiba-tiba Onodera jatuh dan tertimpa tangga dan membuat kakinya cedera. Atas hal tersebut Onodera memohon kepada Chitoge untuk menggantikannya. Jadi dengan terpaksa Chitoge pun memerankan peran Juliet. Sementara Onodera melihat di bangku belakang dengan sangat kecewa. Di festival itu keluarga besar dari Chitoge dan Raku pun datang semua. Atas hal tersebut mereka berdua pun menjadi gugup, namun mereka tetap mempertahankannya. Pada awalnya pentas berjalan lancar, namun secara tak terduga pentas itu malah menjadi kacau, di mana Raku dan Chitoge saling ejek-mengejek, dan itu membuat suasana menjadi memanas. Namun penonton tidak tahu kalau mereka sedang bertengkar, malahan penonton bersorak atas pementasan itu. Dan mulai dari situ muncul perasaan dari masing-masing. Ternyata Raku juga mulai menyukai Chitoge, sementara Onodera yang melihat kemesraan dari mereka hanya bisa diam saja. Setelah pementasan itu, Chitoge memberitahu Raku untuk pergi ke atas. Ia melakukan hal itu agar Onodera bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara dirinya akan pulang ke Amerika. Adegan beralih ke Raku yang kaget melihat Onodera yang ada di atas. Di saat itu Onodera menunjukkan kalau ia adalah orang yang berjanji dahulu. Ia juga memberitahu kalau ia masih menyukainya sampai saat itu. Hal itu membuat Raku terkejut, karena orang yang dicintainya dulu juga masih mencintainya sampai sekarang. Namun sayangnya Raku menolaknya dengan alasan ia lebih menyukai Chitoge. Hal tersebut membuat Onodera bersedih dan juga senang. Karena dasarnya ia hanya ingin Raku berbahagia. Setelahnya Raku mengejar Chitoge yang akan pergi ke Amerika. Ia meminta bantuan pengawalnya untuk menyusul Chitoge. Tapi perjalanannya tidak berjalan lancar karena Cloud menghadangnya dan mengetes cintanya terhadap Chitoge. Kali ini Raku berhasil melewati tes tersebut. Dan Raku pun berhasil menyusul Chitoge yang hampir saja pergi ke Amerika. Dan di akhir film Raku yang mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Chitoge. Dan Chitoge pun menerimanya. Dan film pun selesai. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.